Yang tahu boleh tunjuk tangan. Oke, Nadila, silakan jelaskan. Kalau kita membahas tentang makanan Ibu, karena itu merupakan kerajinan tangan yang memanfaatkan simbol-simbol pada tali atau benang untuk menciptakan berbagai bentuk dan motif. Oke, bagus sekali, Ila. Materi hari ini kita akan mempelajari mengenai batik. Kalian ada punya kertas buram nggak? Wah, di situ. Anak-anak semuanya pernah melihat karya batik nggak di kehidupan sehari-hari? Contoh batik. Apa itu? Itu bentuknya ikhlas. Terus apa lagi? Selendang. Selendang. Biasanya ekspor. Tali meja. Oke. Banyak sekali ya jenis batik yang kita temui di kehidupan sehari-hari. Kali ini Ibu akan melihatkan salah satu contoh karya batik. Di depan ini merupakan contoh karya batik lukis yang menggunakan teknik colet. Bisa dilihat gambarnya? Apa yang kalian lihat dari jenis batik di depan ini? Terus apa lagi? Kayak Jadi ini merupakan karya batik yang menggambarkan tentang pura-pura di lautan. Ada terumbu karang lautan yang berlatar belakang berwarna hijau toska. Baiklah, di sini Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Yang kelompok pertama beranggotakan 4 orang, yaitu Tasya, Ale, Dona, Nadila. Lalu yang kelompok 1, lalu kelompok 2 beranggotakan Nadila Agustin, Zalsa, Restifa, dan Nadida. Silakan duduk berkelompok ya anak-anak. Ya, Bu. Kelompok 1 itu menjelaskan mengenai materi jenis-jenis batik dan motif batik. Lalu kelompok 2 akan membahas materi mengenai fungsi batik dan proses membatik. Nanti setelah hasil diskusinya, salah satu perwakilan kelompok boleh duduk di depan ya. Ya, Bu. Berikan
bagus. Tingkatkan lagi ya beda kelompoknya. Kelompok sini sudah sampai mana prosesnya? Batik Bu. Nanti siapa yang menjelaskan ke depan? Dona Bu. Dona, semangat ya Dona. Bu, ini nanti hilang jelasannya Bu. Oke. Kelompok 1 udah selesai Bu. Oke, kelompok 1 sudah. Kelompok 2 bagaimana? Sudah Bu. Sudah bisa kita diskusikan. Sudah Bu. Sudah Bu. Oke. Sebelum mulai diskusi, Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai alat-alat dan bahan yang digunakan pada batik. Ada yang tahu alat dan bahan yang digunakan pada proses membatik? Oke, Tasya, apa itu alatnya Tasya? Cantik Bu. Cantik. Apalagi ada yang tahu alat pada batik, Ale? Kompor Bu. Kompor. Apalagi? Lilin, Oke lah, lilin. Yang lain boleh lebih semangat lagi. Ada yang tahu alat yang kita gunakan pada batik apa aja? Oke, benar. Wajan Bu. Kelompok 2 ada yang tahu alatnya? Wajan Bu. Ember Bu. Wajan, ember. Oke, lalu bahan. Ada yang tahu bahan yang digunakan pada batik apa aja? Kain, Bu. Lilin, kain. Warna Bu. Warna. Water gelas, Bu. Water gelas. Sabu Bu. Ya, jadi itu alat dan bahan yang kita gunakan pada batik. Alatnya ada cantik, kompor, lilin, wajan. Lalu bahannya ada lilin, kain, pewarna, water glass, dan soda abu. Sekian materi kita mengenai alat dan bahan. Pada kelompok 1 mungkin bisa didiskusikan ke depan hasil diskusinya. Dona, silakan Dona. Di sini Dona. Baik, saya akan menjelaskan dan menyampaikan hasil diskusi kelompok 1, yaitu tentang jenis-jenis batik dan motif batik. Yang pertama, jenis-jenis batik itu ada batik tulis, batik cap, dan batik print. Batik tulis yaitu dibuat dengan cara menulis atau menggambarkan motif batik menggunakan cantik pada kain, menggunakan malam. Sedangkan batik cap yaitu dibuat dengan cara mencap atau menempelkan capat pada kain yang telah diberikan lilin atau malam. Batik printing dibuat dengan cara mencetak motif batik pada kain menggunakan mesin cetak. Lalu yang kedua ada motif-motif batik. Yang pertama ada motif kaung. Motif kaung adalah motif yang berasal dari Jawa yang memiliki makna kesederhanaan dan kehormatan. Yang kedua ada motif meja mendung. Motif khas Cirebon yang memiliki makna keheningan dan ketenangan. Dan yang ketiga ada motif sabon. Motif sabon adalah khas dari Solo yang memiliki makna kemegahan dan kerajaan. Lalu ada yang keempat ada motif ceplok, motif yang memiliki variasi yang luar seperti motif bunga, motif hewan dan geometris. Itu hasil
kelompok 1. Nah, oke, eksekusinya bagi di sini. Beri tepuk tangan untuk Dona. Oke, sepertinya pada kurang semangat ya pada siapa perwakilan kelompoknya? Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang fungsi batik dan proses batik. Nah, yang pertama yaitu fungsi batik. Batik memiliki fungsi sebagai pakaian atau hiasan dinding, tapak meja, dan berbagai produk kerajinan lainnya. Nah, yang kedua, batik juga memiliki fungsi sebagai simbol identitas budaya dan menjadi bagian dari tradisi turun-temurun. Nah, yang ketiga, batik memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat. Nah, proses membatik yaitu pertama kita melakukan membuat desain, nah yang kedua memindahkan desain ke kain, yang ketiga kita mencanting di bagian motifnya, yang keempat mewarnai motif batik yang sudah dikasih lilin, yang kelima memberi waterglass, nah yang keenam mewarna latar, dan yang ketujuh masih semuanya waterglass, dan terakhir finishing. Terima kasih Ila. Beri tepuk tangan kepada Ila. Sesi pertanyaan. Bagi yang bisa menjawab pertanyaan yang lebih cepat nanti akan diberi nilai tambahan. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa, Bu. Tunjuk tangan, nanti Ibu kasih nilai tambahan. Ayo silakan yang bisa. Oke, Dona, mau jawab pertanyaan yang nomor berapa, Dona? Pertanyaan nomor 1, Bu. Silakan, Dona. Alat-alat batik itu ada cantik, kompor, wajan, ember, terowongan. Lalu cantik itu juga terbagi dari 3, Bu. Cantik lowong, cecek, dan cantik tembok. Lalu bahannya lilin, kain, pewarna, waterglass, soda abu. Itu saja. Oke, bagus Dona. Beri aplaus untuk Dona. Ada lagi yang bisa menjawab pertanyaan Bu. cepat? Oke, Ale, silakan. Saya mau jawab pertanyaan nomor 3, Bu. Apa saja jenis-jenis batik? Ya, jadi jenis-jenis batik itu terbagi menjadi 3, yaitu batik tulis, batik cap, batik print. Di mana batik tulis dibuat dengan cara menulis atau menggambar motif pada menggunakan cantik. Yang selanjutnya itu motif cap, dibuat dengan cara menggunakan cap untuk menempelkan motif batik pada kain. Ketiga yaitu batik print, dibuat dengan cara mencetak motif pada kain dengan menggunakan mesin cetak. Saja, Bu. Oke, bagus sekali Ale. Beri tepuk tangan untuk Ale. Mungkin untuk Anda sekalian bisa ditingkatkan lagi semangat belajarnya. Ada yang bisa menjawab pertanyaan terakhir? Hari ini ada yang ingin bertanya mengenai materi kita hari ini? Cukup jelas? Jelas, Bu. Jadi bisa Ibu simpulkan materi kita hari ini yaitu pelajaran mengenai batik, di mana batik itu merupakan karya seni melukis di atas kain menggunakan lilin dan malam. Adapun alat yang digunakan, alat dan bahan yang digunakan yaitu canting, kompor, wajan, dan bahannya ada lilin, kain, pewarna, waterglass, dan soda abu. Baik, sekian materi kita hari ini. Ketua kelas bisa ditutup pelajaran kita hari ini.